Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi tahun pelajaran baru tahun 2022-2023, sekolah yang melaksanakan kegiatan dengan kurikulum merdeka, muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana seorang kepala sekolah atau seorang wakil kurikulum yang ditugasi oleh kepala sekolah menyelenggarakan atau memanage kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan. Bagaimana untuk memulainya? Jadi berdasarkan beberapa literasi dari berbagai sumber yang terkait dengan kurikulum merdeka, satuan pendidikan dapat bebas mengatur pembelajarannya sedemikian rupa. Tentunya tetap harus memperhatikan beberapa hal, antara lain tentang jumlah guru, sarana prasarana, jumlah ruang, dan sebagainya. Ya, itu harus diperhatikan ketika kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini ada dua kurikulum yang berlaku di sekolah kami, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan 9, kurikulum merdeka untuk kelas 7. Bagaimana kita harus menerjemahkan struktur kurikulum yang ada di Kemen nomor 56/M/2022, pengaturan struktur kurikulum dan jadwal pembelajaran kurikulum merdeka. Banyak dari kita yang masih bingung dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, yang sebetulnya pelaksanaan pembelajaran tidaklah jauh beda dengan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, yang paling pokok sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mengatur atau mendistribusikan jam pelajaran antara intrakurikuler dan kokurikuler, dan dasar pelaksanaan dari kurikulum merdeka adalah Kemen nomor 56/M/2022. Struktur kurikulum merdeka hampir sama dengan kurikulum 2013. Di dalam struktur kurikulum merdeka ada 4 bagian, yaitu mata pelajaran, alokasi waktu intrakurikuler per tahun, alokasi P5, dan total jam pelajaran per tahun. Jumlah alokasi intrakurikuler per tahun atau minggu adalah 1044 atau 29 jam per minggu. Sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun adalah 360 jam pelajaran atau 360 dibagi 36, maka per minggunya ada 10 jam pelajaran. Jadi total per tahun untuk kegiatan pembelajaran yaitu ada 1044 jam pelajaran ditambah 360 ketemu 1404 jam pelajaran. Pada struktur kurikulum itu ada muatan lokal 72 atau 2 jam per minggu. Nah, di dalam struktur kurikulum itu total jumlah jam tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal atau muatan pelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah satuan pendidikan. 1444 dibagi 36 minggu itu totalnya ada 29 jam per minggu, kemudian ditambahkan dengan mulok 72 jam atau 2 jam per minggu. Selanjutnya tentang proyek P5 adalah 360 jam atau 10 jam per minggu. Ibu bapak guru yang berbahagia, selanjutnya saya akan membuka format Excel untuk melihat tentang struktur kurikulum merdeka
yang akan kita berlakukan pada tahun pelajaran 2022 tahun ajaran 2023. Ibu dan Bapak yang berbahagia, di dalam struktur kurikulum Merdeka ini kita bisa melihat di sini ada pendidikan agama 72 jam yang digunakan untuk tatap muka, kemudian digunakan untuk proyek belajar Pancasilanya itu ada 36 jam. Semua mata pelajaran yang ada di sini yaitu dalam proyek belajar Pancasila menggunakan 1 jam pelajaran yang ada di dalam kegiatan reguler atau intrakurikulernya, sehingga pada akhir ini ada 1044 jam pelajaran. Kalau kita asumsikan bahwa di dalam 1 tahun itu ada 36 minggu, maka 1 jam dan 1 jam pelajarannya itu 40 menit, maka kita akan menemukan angka 29 minggu untuk 29 jam per minggu yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan kegiatan KBM, dan untuk proyek 360 jam, totalnya ada 1404 jam. Ibu dan Bapak perlu diketahui bahwa di dalam keterangan tanda bintang 1 yaitu tentang pendidikan agama diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Bintang 2, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya. Peserta didik memilih salah satunya jenis seni atau prakarya. Kemudian yang bintang 3 di sini, ini yang perlu kita perhatikan Ibu dan Bapak, bahwasannya mulok bahasa Jawa itu paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun. Nah, kemudian untuk yang tanda bintang 4 di sini adalah keterangannya total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Sehingga kalau kami uraikan di sini adalah bahwa kegiatan reguler atau intrakurikuler per minggunya untuk pendidikan agama 2 jam, untuk PKN 2 jam, untuk bahasa Indonesia 5 jam, dan seterusnya. Di sini ketemunya adalah tanpa ditambah muatan lokal ini jumlahnya adalah 29 jam per minggu, ditambah 10 jam untuk project, maka total 1 minggunya ada 39 jam. Kalau ditambahkan dengan mulok, maka di sini ada 41 jam. Ibu dan Bapak, kita lihat struktur untuk per minggunya ini sudah seperti ini, dan saya mencoba untuk menganalisis pekan efektifnya. Jadi di dalam pekan efektif untuk semester ganjil ini ada 19 minggu, kemudian di sini ada 17 minggu, jadi totalnya ada 36 minggu. Kemudian saya mencoba untuk membuat jam belajar hariannya. Untuk hari Senin ini upacara bendera jam ke-0, jam 7 sampai jam 8, seterusnya sampai dengan pukul ini terhitung ada 8 jam untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa sampai Kamis sama, ini ada 24 jam. Yang jam 1 ini kosong, ini kami gunakan sebagai pembiasaan yang kami lakukan di sekolah kami. Hari Jumatnya itu ada 4 jam pelajaran, jam ke-0-nya adalah untuk pembiasaan juga, dan hari Sabtu itu 5 jam pelajaran, yang 6 jam itu pembiasaan. Jadi di sini Jumat Sabtu
berwarna biru itu menandakan untuk pembiasaan, demikian pula untuk yang hari Selasa dan Kamis. Tambahan ini 2 jam pelajaran mulok, sehingga jumlahnya di sini ada 41 jam. Kemudian Ibu dan Bapak, di sini kami menguraikan tentang struktur kurikulumnya. Ini struktur kurikulumnya kami bagi dalam per minggu. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memenuhi 72 jam ini. Jadi ini yang paling utama, sedangkan ini adalah jumlah jam per minggunya ada di sini. Nah, Ibu dan Bapak, proyek penguatan profil Pancasila ini model seperti ini adalah yang reguler. Jadi sama semuanya di sini, dikurangi 1 jam semuanya, kemudian dimasukkan ke sini. Jadi dalam 1 minggunya itu ada 10 jam. Kalau dibuat per hari berarti hariannya itu setiap hari 2 jam, atau kita buat di akhir pekan dilaksanakan di hari Jumat Sabtu, maka itu akan 10 jam. Di sini warnanya berbeda. Ini adalah mungkin untuk proyek tema 1, ini tema 2, dan ini adalah tema 3. Selanjutnya kalau yang model reguler. Selanjutnya Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, untuk struktur kurikulum tahun ajaran 2022-2023 kelas 7, kami mencoba untuk menghitungnya seperti ini. Ini jadinya Ibu dan Bapak dengan menggunakan sistem blok. Jadi untuk pendidikan agama di sini untuk bulan Juli, Agustus, September. Untuk bulan Juli, Agustus itu per minggunya 3 jam. September tidak ada pembelajaran, yang ada adalah hanya bahasa Jawa selama 3 minggu, dan yang 40 jam per minggu ini digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian juga untuk yang bulan Oktober, November. Ini untuk yang bulan November terakhir itu tidak digunakan. Untuk yang Desember ini bulan kedua, minggu pertama dan kedua itu juga tidak digunakan pembelajaran, tetapi digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan sekali lagi Ibu dan Bapak, nanti kita akan mengalami perubahan jadwal Juli Agustus. Di sini September ada jadwal baru lagi, kita ganti lagi. Ini Oktober kembali ke yang Juli Agustus, November juga kembali Juli Agustus. Untuk yang Desember November Desember ini nanti juga mengikuti kembali ke yang ini. Dan untuk Januari masih sama dengan yang Juli. Februari untuk pekan kedua ini mengalami perubahan lagi Ibu dan Bapak. Jadi untuk bahasa Indonesia yang tadinya 6 jam di sini berubah menjadi 8 jam. Ini adalah untuk matematika dan IPA itu sebetulnya yang betulnya itu 5 jam per minggu, tetapi karena dikurangi oleh 1 jam, maka di sini kami mencoba untuk membuatnya menjadi 6 jam per minggu. Kemudian berubah di sini menjadi 4 jam per minggu. Disinilah kebebasan kita untuk menentukan atau merdeka kita untuk mengatur jadwal pelajaran bagi anak-anak. Dan yang paling utama di sini Ibu dan Bapak, bahwa beban per tahunnya tetap bertahan sama dengan yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu 72, 180, 144 dan seterusnya, itu sama semuanya. Kemudian untuk kurikulernya juga sama. Yang tidak ada ini adalah yang mulok bahasa Jawa.
Jadi nanti di sini ada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa di sini 3? Karena begini Ibu dan Bapak, kalau kita buat menjadi 2 pekan, maka yakin di sini tidak cukup untuk 40, tetapi pasti akan menjadi 60. Dan kenapa ini 3 tidak misalnya 4? Karena saya mencoba untuk saya samakan dengan tema. Ini tema 1, ini tema 2, dan ini tema 3. Demikian Ibu dan Bapak, struktur kurikulum yang saya buat menjadi di breakdown menjadi bulanan inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat jadwal yang seperti ini. Nah, ini baru bisa kami buat setelah kami membuat struktur kurikulum yang di breakdown dari tahunan menjadi mingguan seperti ini. Kemudian jadwal ini sudah lampiran tugasnya sudah ada semua. Kemudian untuk yang ini jadwal yang bulan untuk periode Februari sampai dengan Mei pekan kedua. Yang tadi adalah yang periode untuk bulan Juli sampai dengan Februari. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan penyusunan atau distribusi dari jam pelajaran serta penyusunan jadwal untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi Ibu dan Bapak, yang paling utama sebetulnya menurut kami adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk pelaksanaan KBM yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk kegiatan KBM-nya kami rasa Ibu dan Bapak guru sudah sangat mampu dengan membuka link SID, maka di situ sudah ada materi-materinya semua. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.